Apa sih ajaran Bung Karno yang masih relevan untuk diajarkan sampai saat ini? Iya begini ya, buku-buku dia banyak. Sekarang kita pinpoint saja dulu. Ini diajarkan di mana? Di SMA, SLTA, apa di mana? Kalau di universitas di fakultas apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini di Cecalso saya ada tamu yang sangat istimewa ya, tokoh yang paling senior di Republik Indonesia ini. Dan kalau suaranya bergema itu pasti mengguncangkan dunia di Jakarta. Dia adalah Babe Ridwan Zaidi. Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam. Begini Be, atau salaman Be? Enggak, salaman boleh. Oh, salaman boleh. Iya. Kita hormati protokol. Oh, protokol ya. Soalnya ada yang marah Be kalau enggak salaman katanya. Oh iya. Be, Yes. makasih Be sudah datang yang kedua kalinya ya. Iya. Kemarin kan kita ke rumah Babe ya. Iya. Nah, sekarang Babe yang kita undang di sini ya. Iya. Gitu saya kok agak tegang Be sama Babe sekarang. Enggak. Tapi coba ketawa dulu Be. Iya, mesti ada sebabnya tuh. Oh, ada sebabnya. Masa ketawa nggak Be, pakai sebab? Saya nggak ada ngaling-ngaling nih Be. Saya mau ngomong tentang ini kan yang paling menarik tuh Megawati bilang soal pelurusan sejarah. Ya kan? Sejarah 65 ya. Apa masalahnya Be? Kok mau dilurus-luruskan segala? Enggak, kan itu katanya PKI victim ya. Oke. Kalau kagak diluruskan. Dan beliau ini Ibu Mega minta kepada Nadiem Menteri Dikbud untuk meluruskan. Gitu. Ya, yang diluruskan apanya? Yang diluruskan adalah perkiraan saja karena dia tidak jelaskan. Oke. Perkiraan saja bahwa gerakan 30 September itu bukan PKI, mungkin itu yang mau dia katakan. Oke. Mungkin itu yang dia mau katakan, tetapi mereka nggak bisa sodorkan bukti bahwa itu bukan PKI. Tapi kan kalau dulu Bung Karno bilangnya gestok, dia nggak mau bilang gerakan 30 September kan, gestok gerakan 1 Oktober kan? Iya, tapi itu kan udah peralihan malam kan? Bukan, kan ada yang dari jam 8 gerakan sudah ada pasukan-pasukan liar. Bung Karno maunya gestok karena itu waktu Dewan Revolusi mengumumkan susunannya jam 6 di RRI hari Jumat 1 Oktober. Babe di mana itu Be? Di rumah. Oh, di rumah. Kita dengan orang tua bingung semuanya suasana pada waktu itu ini apa sebenarnya. Lalu saya pergi ke kantor HMI juga nggak ada penjelasan. Kantor HMI di mana? Jalan Diponegoro 16 yang udah dijual oleh oknum. Udah dijual oknum. Oh, dulu Babe HMI kan ya? Mantan saya ketua HMI. Mantan ketua dan HMI. Itu kantor bersejarah yang diusahakan oleh Pak Nasir, seorang pengusaha pengusaha pabrik cat, saya lupa namanya, yang menghibah ya kan, lalu dijual oleh oknum. Oke, lantas itu waktu di sana juga nggak ada penerangan. Baru pada tanggal 3 Oktober mendapat penjelasan dari Pangdam 5 Jaya Jenderal Umar Wirahadikusuma bahwa ini adalah gerakan PKI. Oke. Kemudian pada tanggal 4 Oktober di Taman Sunda Kelapa, itu waktu belum ada masjid, masih taman bermain, kita mengadakan rapat raksasa dihadiri oleh HMI, Pemuda Muhammadiyah, PMKRI, PII. Itu mengutuk PKI di situ. Babe pada waktu itu apa aktivitasnya? Aktivitas saya itu waktu adalah pimpinan rayon di HMI daerah Pasar Baru Kota. Babe masih mahasiswa waktu itu? Masih mahasiswa lah. Oke. Masih mahasiswa aktif. Oke. Kemudian itu waktu tokoh-tokoh yang hadir, Jamaluddin Malik ada Subhan ZE,
Jamaluddin Malik itu bapaknya Kamil Malik ya? Right, dia adalah itu waktu ketua 3 PBNU, ya kalau nggak salah begitu. Kemudian Subhan ZE juga tokoh, lalu saudara Lukman Harun Muhammadiyah hadir. Kita mengharapkan beliau-beliau ini berpidato. Ternyata mereka nggak berpidato. Lalu yang berpidato anak-anak HMI. Karena mimbar pidato darurat itu tempat perosotan anak-anak. Jadi ini tokoh-tokoh kagak bisa manjat. Jadi bukan semua politis. Dia nggak bisa manjat. Itu. Jadi kita tahulah. Kemudian hari ketika terjadi polemik macam-macam, PKI terlibat atau enggak, kan kita dapat sumber-sumber ya kan bahwa pada bulan Agustus tahun 65 Bung Karno dan rombongan termasuk Dan Aidit dan beberapa anggota CCPKI itu diundang oleh Presiden Aljazair. Agustus 65 beliau berangkat stopover di Egypt, Mesir, Kairo. Kemudian oleh protokol istana dikatakan Bapak jangan lanjut karena ada kudeta. Waktu itu. Makanya dia pulang. Dia pulang Bung Karno. Tapi Aidit nggak pulang. Aidit lanjut ke RRC. Di RRC dia cukup lama. Dia selalu melakukan dialog dengan Mao Zedong. Dialog itu dicatat oleh sekretaris Mao Zedong yang kemudian melarikan diri dan membocorkan notun catatan itu. Pembicaranya adalah kamu kalau cara bahasa sono ya, lu orang mesti tahu. Bung Karno itu lagi sakit kolat. Gitu kalau kita emang ngomongnya begitu, Beh? Iya, kalau dia ngomong Indonesia, ya kan. Jadi Bung Karno lagi sakit berat. Sinse mengatakan pakai yang tadi logat itu aja, lu orang gitu. Bukan Sinse bilang saliki lagi. Bung Karno mati. Kata Sinse saliki lagi. Ya kan? Bung Karno mati. Maksudnya sedikit lagi. Kalau lu orang kagak buruan, kalau lu nggak buruan, lu keselobot sama tentara. Makanya lu lawan tuh tentara, lu habisin dulu. Aidit dilaporkan oleh notulen itu bahwa dia gemeteran. Lu orang kenapa gemeter? Gua orang, lu tahu nggak? Gua orang bunuh 20.000 tentara. Waktu Long March. Kata Mao Zedong. Kata Mao Zedong. Gua orang berani katanya. Nah, itulah Aidit terbakar mempersiapkan itu. Jadi bagaimana? Apa ada keterangan lain yang bisa berbeda dan mengimbangi bobot dari keterangan ini? Kan nggak ada. Tapi yang jadi masalah, kita tahu kan gerakan 30 September malam sudah mulai pergerakan. Tapi hanya dalam jangka waktu berapa jam kondisi sudah bisa dikuasai oleh TNI Angkatan Darat, oleh Majen Soeharto. Iya, tapi kan maksudnya dikaitkan dengan PKI itu kan terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Tapi begitu melakukan pemberontakan, satu hari selesai. Ya, karena pemberontakan itu tidak terencana dengan benar. Itu kan hanya permainan beberapa orang CCPKI, Aidit dan kepercayaan dia Kamaruzaman. Jadi nggak terkoordinir dengan benar. Tetapi PKI sudah bersiap untuk suatu gerakan fisik itu kan sejak Mei yang dia klaim tanggal 23 Mei 1920 itu sebagai hari lahir dia bohong. Dia kan baru lahir tahun 45 setelah maklumat X. Ketua pertama dia Tang Lingji. Ketua pertama PKI? Tang Lingji. Iya, Tang Lingji. Ketuanya. Setelah maklumat X ya? Iya, bukannya sebelumnya kagak ada. Yang deklaim peristiwa 23 Mei 1920 itu kan bukan Kongres Sarekat Islam, itu Kongres ISDV. Semaun CS itu? Semaun CS itu dia kan dari Sarekat Islam, Samaun Darsono dan Tan Malaka yang masuk ISDV, bukan masuk komunis, masuk ISDV. Bahwa ISDV kemudian berpaham komunis soal lain. ISDV itu pecahan dari Sarekat Islam? Bukan, ISDV itu partai baru, perhimpunan baru yang didirikan setelah Sarekat Islam 1911.
SDV itu 1914. Oke. Sneevliet datang dari Belanda bikin tuh barang. Oke, Sneevliet ya. Sneevliet dia bilang sama hampir lupa saya. Haji Omar Said, tolong bantu kita orang mau bikin ISDV. Nah, Umar Said tunjuk 3 nama ini, gitu. Jadi nggak ada cerita dia berdiri zaman Belanda, nggak ada. Jadi PKI baru berdiri setelah maklumat X-Hatta November, November 45 gitu. Nah, jadi kita lanjut perayaan ulang tahun yang diklaim, ulang tahun yang ke-45 terhitung dari tahun 1920 itu sudah gerakan fisik dia siapkan. Saban Hari Pemuda Rakyat saya saksikan. Saya kan orang Sawah Besar, di seberang itu di daerah yang namanya Rawaputer, itu kan markas PKI. Tiap hari dia berdemo pakai baju sekenanya, bawa rantai, perempuan lelaki di Jalan Raya Pecenongan. Tahun berapa itu sekitar? Itu bulan Mei 1965. Oke. Udah siap. Jadi artinya mereka ada persiapan, tapi ketika eksekusinya nggak ada koordinasi. Nggak ada koordinasi. Oke. Jadi itu waktu kan gerak cepat dari TNI adalah laporan ada pembantaian terhadap 7 jenderal, ya kan? Pertama adalah mencari jenazah. Kan jenazah baru kedapatan tanggal 4 Oktober. Lalu 5 Oktober Pak Nasution yang kakinya masih belum sembuh muncul kan itu waktu. Baru kita tahu secara nasional bahwa memang ini pemberontakan PKI. Kalau secara terbatas kita udah tahu dari Jenderal Umar Widakusuma. Iya. Umar ngomongnya tanggal 1 Oktober itu ya? Bukan, tanggal 3. Oh, tanggal 3. 1 dan 2 kita nggak ada informasi apa-apa. Lalu keberhasilan Pak Harto itu tahun berapa? Tanggal berapa? Pak Harto bergerak dari tanggal 1. Pimpinan Angkatan Darat yang ada cuma Komandan Kostrad kan? Iya, tapi kan waktu itu dia sudah berhasil take over kan kalau nggak salah? Belum. Dengan sendirinya beliau adalah sudah pimpinan Angkatan Darat. Nah, maksud saya PKI sendiri sudah selesai tanggal 1 Oktober? Belum selesai. Tanggal berapa selesainya ya? PKI begini, setelah lubang buaya terbongkar, ya kan, TVRI menyiarkan di mana-mana, pada lari, termasuk Aidit lari. Oke. Nggak ada lagi komando PKI setelah 4 Oktober itu. Oh, 4 Oktober. Yang RRI kan RRI yang dia kuasai. Yang dia kuasai. Satu hari itu saja, 1 Oktober. Iya kan? 1 Oktober sudah langsung di take over kan? Di take over. Kalau kita lihat film pemberontakan GTS PKI. Di take over. Oke, nah persoalannya apa yang mau diluruskan oleh Presiden Megawati yang katanya dia mau luruskan itu apa? Karena Pak Masinton misalnya bilang, wah ini orang harus tahu sejarah dong, karena dari tahun 65, 66, 67 ya kan, itu harus ada pelurusan. Jadi kan itu kan crucial time itu bagi Soekarno kan, ke 65, 66, 67, 65 pemberontakan G13 PKI, 66 itu Super Semar, 67 itu penjatuhan Bung Karno, pidato Nawaksara yang ditolak. Iya. Nah, apa yang mau diluruskan lagi? Saya juga tidak mengerti, tapi begini ya, kita bicara soal orang berumur ya, bukan orang per orang. Orang berumur tuh biasanya geometrinya udah bengkok-bengkok. Nanti Bapak dibilang begitu juga ya? Iya, tapi saya masih lempeng. Jadi kalau orang udah berumur, dia tuh bengkok-bengkok, bongkok, itu mesti diluruskan. Gitu. Ini saya bicara umur. Umur ya, artinya general, tidak mengacu siapapun. Iya. Begitu, Refli. Jadi kalau cerita pelurusan sejarah A65, A67 yang sebelah mananya yang diluruskan, karena ada perlawanan dari PNI terhadap KAMI. Iya. Bukan KMI Pak Refli Harun. Bukan koalisi aksi menyelamatkan. Itu kami kan terbentuknya 24 Oktober 1965 terus bergerak. Dilawan oleh Bansuk. Bansuk itu dipimpin oleh J.L. Arwan. J.L. Arwan adalah orang Partai Nasionalis Indonesia. PNI kemudian menjadi PDI, PDI kemudian menjadi PDIP. Kalau kita bercerita nasab. Nasab ya? Iya, dia melakukan perlawanan kok. Nasabnya nggak jauh-jauh deh.
nasabnya cuma tahun 65 tahun 7 berapa 73 ya. Tahun 99 Jadi nggak ada, saya bingung juga mau apa. Sekarang dia Bung Karno sudah tahu kepepet itu sejak awal 66 sebelum Super Semar. Ini cerita dari saudara Mahbub Junaidi kepada saya, karena Bung Karno punya tradisi pada hari-hari tertentu dia ngajak ngopi teman-teman baiknya, tidak sesuai protokol. Itu waktu harian merdeka BM dia di Bredel, kan banyak orang di Bredel. BM dia datang melapor kepada Bung Karno berkali-kali, melaporkan bahwa korannya di Bredel, bahwa dia minta tolong kepada Bung Karno, Anda kan presiden, supaya direhabilitasi koran Merdeka itu. Padahal Merdeka kan korannya PNI. Di Bredel. Iya makanya. Iya, yang ada cuma kalau nggak salah harian angkatan bersenjata. Kenapa di Bredel korannya PNI? Oh banyak, mulai 1 Oktober saja sudah di Bredel tuh semua. Oke, per 1 Oktober itu setelah sudah nggak diperdagangkan. Setelah Pak Harto ya, takeover kekuasaan ya, karena kan Merdeka kan Pak PNI punya kan. Iya. Oke. Itu di Bredel. Terus Bung Karno kesel sama BM dia. Sepertinya nih orang kagak tahu apa bahwa Bung Karno itu udah powerless. Itu Januari 66 belum dia apa-apain. Dia sudah merasa dirinya powerless. Lalu dia bilang, dia lebih baik kamu pulang ke rumah kamu. Kamu naik ke atas genteng, kamu berteriak, saudara-saudara, merdeka di Bredel, merdeka di Bredel. Bung Karno, bagaimana? Saya menurut saudara Mahbub Junaidi, Mahbub Junaidi orang yang cukup simpati dengan Bung Karno, kan saya bersahabat dengan dia. Tapi kan orang mengatakan begini, sama seperti Pak Harto ya, kalau dia mau bentrok dengan kekuatan baru ya, kalau Pak Harto kan reformasi, itu bisa disapu sih sebenarnya, tentara masih dia kuasai. Kata orang bilang juga Bung Karno dengan karismanya dan lain sebagainya masih bisa sebenarnya menghadang itu, cuman dia nggak mau aja. Gini ya, kayak kita sekarang bicara jadi meta politik. Power itu sebelum secara rasmi berakhir itu orang itu sudah kehilangan. Ya kan, sudah jadi, merasa nggak berkuasa. Auranya udah hilang ya. Udah pergi. Auranya udah pergi. Udah pergi. Jadi itu aku udah nggak kuasa. Sudah merasa lah dia akan jatuh gitu. Kalau sudah meta politik ini kita bingung. Soalnya tak ada ukurannya kalau meta politik. Kan kita udah mentok mempelajarinya dari political science, ya kan harus pergi ke political science. Meta political science ya. Gini Bang, tambahannya adalah ya, kan sebenarnya ketidakpuasan PDIP barangkali ya, saya membayangkan terhadap sejarah 65 itu adalah bahwa Bung Karno itu dikudeta loh dengan Super Semar itu sebenarnya, lalu kekuasaannya diambil secara paksa tanpa tidak konstitusional, karena kita tahu kan MPR setelah PKI dibubarkan lalu dimasukkanlah kan unsur-unsur orde baru kan, termasuk tentara di MPR itu dikuasai dulu, baru kemudian dia bisa jatuhkan Bung Karno. Enggak, sebelum ke sana kita bicara dulu tentang Super Semar. Maret 1966. Bung Karno diminta membubarkan PKI. Dia nggak mau. Oleh Pak Harto. Oleh MPR, oleh publik, oleh rapat-rapat akbar. Oleh Babe. Dia nggak mau. Karena nggak bisa katanya. Dia apa namanya sih, bahasa Jawa dia pakai, saya nggak paham ya kan, dia nggak mau. Nah, Pak Harto mengatakan biar saya menjadi bemper bapak, ya kan. Nah itulah Super Semar. Jadi di kudeta dari mana? Kalau Bung Karno mau membubarkan PKI nggak ada kudeta. Pertanyaannya kenapa Bung Karno nggak mau membubarkan PKI? Karena PKI yang merehabilitasi itu Bung Karno. PKI pada tanpa perlapan pemberontakan Madiun oleh Kepala Staf Angkatan Perang TB Simatupang itu kan dibekukan kegiatannya. Jadi kalau kita lihat susunan DPRS tahun 50 itu nggak ada fraksi PKI. Kemudian tahun 52 direhabilitasi oleh Bung Karno.
yaitu diundanglah ke istana Tan Lingji sebagai pimpinan. Aidit bukan. Tan Lingji disertai oleh MH Lukman, Aidit, dan Nyoto. Di situ dinyatakan legal. Dan setelah itu PKI mengkonsolidasi diri menghadapi pemilu 1955. Jadi dia nggak mau, dia yang rehab kok. Atau karena dia, ya sobat era sekalian, karena Bung Karno termakan dengan ajarannya soal Nasakom mungkin ya. Oh, iya, bahwa pilar-pilar kekuatan revolusioner itu ya 3 itu, nasionalis, agama, dan komunis. Ya dia konsisten dalam soal itu sejak dia menulis pertama kali 1926 nasionalisme, Islamisme, Marxisme kan. Dia konsisten dengan itu. Itu satu, yang kedua juga empirik. Dia yang merehab PKI. Jadi antara ide dan tindakan memang sebenarnya sejalan ya. Sejalan soal itu ya. Kesalahan Bung Karno apa? Dalam konteks bidang. itu. Kan orang mengatakan ini kan karena ini diskusi ilmiah ya, Be ya. Iya. Orang mengatakan ya memang kan secara faktual PKI nomor 4 di dalam pemilu 55. Masa mau diabaikan sebagai sebuah kekuatan? Oke, yang nomor 2 aja dibubarkan gara-gara tuduhan Masyumi, gara-gara tuduhan. Yang nomor 2 ya tahun berapa dibubar? 60. Dibubarkan tahun 60 Agustus. 60 iya. 24 Agustus tahun 60. Iya, 60 ya, setelah take over dekret presiden di Betul. Iya, dianggap terlibat. Makanya saya heran deh, orang mau Masyumi reborn kan? Ini Masyumi hidupnya itu dari tahun 45 sampai 60 cuma 15 tahun. Matinya itu 60 tahun sudah mati. Enggak, begini kalau bicara Masyumi reborn ya kan. Yang dilupakan adalah sebelum 17 Agustus 1960 pimpinan PSI dan Masyumi dipanggil oleh Bung Karno. Kalau Anda tidak membubarkan diri, Anda dinyatakan partai terlarang. Nah, mereka membubarkan diri kok. Jadi apa yang mau diribon? Oke, orang dia bubar ya? Ya dia tidak membuat fatwa waris. Oh, nggak buat fatwa waris? Nggak ada fatwa waris. Kan bisa aja reborn kan lahir kembali, dilahirkan kembali. Kan bener reborn, gitu. Ya kalau reborn itu dalam arti reinkarnasi ya. Iya. Ya itu kan bukan pahaman kita. Ya saya kan tadi katakan dia hidup 15 tahun, matinya 60 tahun, gimana mau masih ada semangatnya? Ya tapi yang bergembira bahwa Masyumi itu merupakan komunitas sosiologis saja. Itu harus disyukuri. Sampai sekarang masih ada. Oh, sampai sekarang kita masih bersahabat. Ya kan? Dulu kan Babe Masyumi juga kan? Ya begini gara-garanya pada zaman Pak Harto. Iya. Itu karena Masyumi partai terlarang menyebut itu istilah aja kagak boleh. Lalu saya bikin mendeklar Masyumi. Itu wartawan asing juga datang. Itu pada November 1995. Iya. Kemudian karena itu diliput banyak orang, sehingga mengucapkan kata Masyumi itu jadi enak. Masyumi. Tadinya kagak boleh. Itu 95. Saya sama 95. Tapi tahun 99 kan Babe ikut. Pemilunya lewat depan mata. Nah, orang yang bikin partai kemarin sore boleh ikut, masa kita kagak? Masyumi baru kan Babe? Iya. Babe kan namanya Masyumi baru. Ada PBB. Ada Masyuminya Masyumi titik. Kita bilang Masyumi titik. Abdullah Mahawa. Iya. Itu PPI Partai Persatuan Islam Masyumi kan? Iya. Abdullah Hamawa. Iya. Ada 3. Iya 3. Tapi tak ada yang sukses. Iya, nggak apa-apa lah ya. Pokoknya kan kita dalam proses pembentukan komunitas sosiologi Masyumi. Babe diajak kemarin yang katanya mau ribut. Diundang. Diundang. Tapi datang. Pertemuan yang kedua enggak. Yang pertama saya sudah datang. Saya menyatakan saya biar di luar saja. Saya tidak ikut. Oke, kembali yang tadi Be ya. Iya kan, Babe mengatakan Masyumi saja dibubarkan. Jadi kalau PKI dibubarin wajar dong. Oh iya, ada konsekuensinya mau rubah nggak? Kenapa dibubarkan gara-gara BPS, Badan Pembina Soekarnoisme? Iya kan? Masa ditangisin? Sanak bukan kadang bukan kok nangis. PKI dibubarkan bagaimana? Nah kita yang anak biologis Masyumi kagak nangis, itu konsekuensi dari berjuang. Berjuang harus ada konsekuensinya kok. Kok ini pakai minta ganti rugi?
Di bisnis apa berjuang? Hai. Mas Sumi kan nomor 1, nomor 2 kan? Nomor 2. Nomor 2 tapi kalau nggak salah di konstituante atau apa? Sama. Di konstituante sama kursinya. Iya. Yeah. Kalau di DPR? DPR kalau nggak salah banyak PNI. Banyak kan PNI ya, Yeah, di konstituante sama ya. Iya. Yeah. Karena itu partai luar Jawa kan? Jawa Barat. Jawa Barat ya. Jawa Barat, DKI, Sumatera. Jawa Barat, DKI, Banten menang. Oke. Yang kalah Jawa Tengah, Jawa Timur. Oke. Memang Jawa Tengah, Jawa Timur dari dulu basis PNI sama PKI ya. Kan PKI menangnya di Jawa Tengah kan? Iya. Iya benar. PKI Jawa Tengah nggak menang, tetap PNI. Oke. Dia menang di mana? Nggak ada. Oh kagak ada. Dari 16 daerah pemilihan 13 dikuasai Mas Syumi, 1 NU di Jawa Timur, lalu PNI. Oke, tapi karena dia Jawa Iya. Tengah, Jawa Timur, makanya dari segi suara dia menang. Iya. Ya dia menang Jawa Tengah dan Bali, 2 daerah pemilihan. Siapa? PNI. PNI. Oke. Jawa Timur yang mana? NU. NU. I see. Oke. NU kan nomor 3. Nomor 3 ya. Nomor 1 PNI, nomor 2 Mas Syumi, nomor 3 NU, nomor 4 PKI. Iya, tapi di Jakarta PKI nomor 2, Mas Syumi tetap nomor 1. Oke. Jangan salah. Oke. Di Jakarta dia nomor 2. Nomor 2 PKI ya. Iya. Tapi kalau yang saya baca, misalnya Bu Mega mengatakan buku-buku Bung Karno, Marhainisme mungkin ya, kita yang buku yang tebalnya itu, termasuk juga nasionalis agama dan Marxisme, mungkin ya, diajarkan di kurikulum. Nah dia aja udah puluhan tahun nggak pernah menyebut Marhainisme. Oke. Kok sekarang disuruh anak-anak nyebut Marhainisme? Dia dulu dong sebut. Nah dia kan kalau pidato kagak bilang hidup Marhen kayak PNI zaman dulu. Tapi hidupnya apa? Bukan, dia mulai dengan banteng, kan begitu. Nah, dia mulai pidatonya begitu, bukan hidup Marhen kayak orang PNI dulu. Kok dia nyuruh orang belajar Marhen, dia sendiri kagak pernah sebut puluhan tahun. Tapi kan kita kan nggak boleh juga mengatakan menihilkan apa yang diajarkan Bung Karno. Menurut Babe ya, apa sih ajaran Bung Karno yang masih relevan untuk diajarkan sampai saat ini? Iya begini ya, buku-buku dia banyak. Sekarang kita pinpoint saja dulu. Ini diajarkan di mana? Di SMA, SLTA, apa di mana? Kalau di universitas di fakultas apa? Ya saya kira fakultas sospol. Ya silahkan saja. Diajarkan. Iya sosial politik. Pemikiran-pemikiran politik Indonesia. Jadi bukan dia saja, Muhammad Hatta, Tan Malaka, kan begitu. Oke, jadi jangan sampai seperti kultus individu gitu ya. Jangan main secara umum. Jangan. Tapi kalau kita bicara mengenai pemikiran-pemikiran tokoh Indonesia, ya apa aja bisa diajarkan berarti. Oh iya, termasuk Natsir. Iya, komprehensif dong. Betul. Boleh juga dia tulisan dia tentang nasionalis agama dan Marxisme. Iya. Sebagai sebuah ilmu ya. Tapi di sospol. Di sospol. Jangan di anak SMA. Iya, belum pas. Itu. Jadi harus lebih spesifik lah kalau mengusul, jangan umum gitu kan. Oke. Ya mungkin ada yang spesifiknya barangkali, cuma kita nggak tahu mungkin. Jadi ini kesimpulan terakhir ya untuk bahas bagian ini. Apa yang Babe ingin sarankan soal tema pelurusan sejarah tahun 65 ini? Wah, kalau soal pelurusan sejarah ya silakan saja, itu pekerjaan akademik. Saya juga melakukan pelurusan sejarah terus-menerus dari zaman cave life, dari zaman kehidupan goa. Kalau cerita PKI kan kemarin sore, ya kan, di mana kita masih punya data referata masing-masing orang. Kalau mau pergi jauh dong ke cave life, 7.000 tahun sebelum Masehi. Cave life? Kehidupan goa. Oh, kehidupan goa. Cave life. Dari sono kalau bicara sejarah, jangan yang kemarin sore. Begitu. Bagi Babes kemarin sore, bagi kita itu udah lama itu. Kagak lah, itu cerita kemarin sore tuh. Kita masih banyak yang inget. Oke, Be, artinya memang
kalau kita bicara pelurusan sejarah untuk tahun 65, Sobat Era sekalian, referensi hidupnya masih banyak ya. Bisa dikumpulkan, bisa diteliti secara benar ya, tetapi kan namanya sejarah selalu versi masing-masing orang kan deh. Oke. Ya kan? Yes. Satu tesis akademik bisa dibantah oleh tesis yang Oh lainnya. iya dong. Oke. Ya, yang penting adalah kita tidak boleh memaksakan satu versi sejarah. Oh jangan. Ya kan. Oke.